kedua pasangan ini kira-kira potensi untuk, kemenangannya? Silakan. Ya, saya pikir apa yang dilakukan, Gus Ami ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan permainan politik, yang, cukup, apa ya, cukup cerdas ya, dari segi kepentingan yang diperjuangkan oleh, Gus Ami gitu ya. Karena apa? Eee, Kalau kita mau melihat bagaimana, sepak terjang beliau dan PKB di dalam rangka untuk menggolkan cita-citanya menjadi bagian dari elit apa namanya, politik di Indonesia ini, dalam hal ini menjadi cawapres atau capres, ini, tentu beliau diberi hak atau diberi tugas bahkan oleh partainya untuk mencari semua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang sudah dilewati oleh, Gus Ami ini antara lain adalah membangun satu, kesepakatan-kesepakatan misalnya dengan, kubu Gerindra. Ya, dan itu berhasil sampai bahkan, ada kesepakatan untuk, membuat, keputusan capres dan cawapres itu tergantung kepada keduanya. Nah, ketika kemudian ini tidak berhasil, padahal waktunya sudah semakin mepet, maka Gus Ami tentu dihadapkan oleh satu, apa namanya, dilema. Apakah beliau akan mengalah di situ, ya, menjadi bagian yang tidak akan berhasil menggolkan tugas partainya, ataukah masih ada celah lain? Nah, ternyata beliau dengan cerdas, ya menurut saya cerdas, itu dengan melakukan pendekatan yang, dilakukan melalui lobi dengan, Partai Nasdem. Nah, sekarang kan tentu, bukan salahnya Gus Ami kalau kemudian dia berhasil meyakinkan Nasdem, bahwa, mereka lebih beruntung kalau mengajak dia bergabung ketimbang, mempertahankan yang sebelumnya yaitu AHY. Nah, jadi, menurut saya ini cerdas. Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh, Gus Ami itu adalah kemungkinan pasangan dari, Anies dengan dia, dengan Gus Ami itu bisa, melakukan apa, semacam, menangguk, voting-voting yang ada di basis kelompok Islam moderat, yang terutama di daerah-daerah yang sangat strategis seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga di Lampung untuk kemungkinan akan mendukung, pasangan itu. Sementara, ya pihak Nasdem juga kalau tetap ngotot dengan mempertahankan AHY, kemungkinan kan ceruk yang akan diambil hanya terbatas kepada kelompok nasionalis dan itu pun akan bersaing berat dengan Gerindra, dengan PDIP dan lain sebagainya. Nah, dari pandangan Nasdem ini secara pragmatis ya, kita tidak bicara tentang yang lain-lain, tapi secara pragmatis, maka kemudian pilihan jatuh kepada Caimin. Nah, ini artinya Caimin menggunakan peluang ini untuk masuk ke sana sehingga dari posisi yang kemungkinan akan ditinggal kalau dia tetap di Gerindra, Prabowo menjadi sekarang unggulan. Bahkan kalau memang benar berita yang tadi disebutkan, mungkin besok sudah akan melakukan deklarasi. Sementara itu, kalau kita lebih flashback, justru problem dari Anies dan kedua saingannya adalah menentukan siapa yang akan jadi calon wapres ini. Dengan demikian, kalau memang besok ada deklarasi ini, Mas, artinya itu sudah ada efisiensi waktu untuk melakukan mobilisasi dukungan, melakukan kampanye dan melakukan persiapan-persiapan lain. Nah, persoalan bahwa apa yang dilakukan Gus Ami dengan Anies ini kontroversial, ya mana ada politik yang tidak kontroversial, pasti akan ada kontroversial. Masalahnya adalah strategi apa yang akan dipakai untuk meyakinkan publik, terutama para voters dari PKB dan voters dari apa namanya, Anies, bahwa yang dilakukan mereka itu adalah justru pilihan strategis.
Nah, menurut saya apa yang Anda tanyakan pertama tadi sebelum ada masalah dengan Mike ini adalah bagaimana nanti Muhaimin atau Gus Ami meyakinkan para ulama yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Ini memang bukan tugas yang ringan, tetapi saya kira bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Karena pendukung-pendukung Muhaimin Iskandar, terutama para apa namanya bawahan yang ada di DPW, yang ada di DPC, itu tentu mempunyai cara-cara untuk meyakinkan para kiai bahwa memilih Muhaimin Iskandar itu dan pasangannya yaitu Anies Baswedan itu jauh lebih menguntungkan daripada kalau memilih Prabowo atau Ganjar. Apalagi kalau nanti ternyata pasangan Ganjar dan Prabowo itu tidak terlalu dekat dengan komunitas atau dengan voters NU. Nah, ini kan penting, Mas, ya. Jadi kita jangan terlalu berspekulasi dulu, tetapi kita lihat realitas dulu. Bahwa pekerjaan utama dari Muhaimin Iskandar adalah pertama meyakinkan para ulama bahwa mereka itu tetap konsisten untuk tetap mendukung Muhaimin walaupun tidak lagi Muhaimin berpasangan dengan Prabowo. Yang kedua, saya kira juga penting untuk memperluas jangkauan Anies Baswedan di tingkat bawah. Karena saya yakin dari survei-survei yang tadi disebutkan, recognition atau pengenalan nama Anies Baswedan di bawah itu masih kurang dibandingkan dengan Prabowo dan apalagi dibandingkan dengan Ganjar. Sehingga tugas yang kedua yang paling berat dari pasangan Muhaimin dan Anies ini adalah bagaimana membuat nama Anies Baswedan ini makin cepat dikenali dan diakui oleh masyarakat di bawah. Ya, ini juga apa namanya tentu tidak mudah, tetapi dengan lebih cepat melakukan konsolidasi ini bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, yang nomor 3 dan ini yang biasanya Mas Yusuf selalu singgung, di antaranya adalah bagaimana persoalan kapasitas dan kualitas itu juga ditopang oleh isi tas. Nah, isi tas ini adalah masalah logistik dari apa namanya para kontestan ini. Nah, menurut saya, Mas, memang pasangan Anies dan Gus Ami ini akan beda dibanding dengan misalnya kalau nanti Prabowo dengan Erick Thohir atau Ganjar dengan apa misalnya dengan Sandi misalnya yang sangat kuat di dalam soal isi tas. Nah, ini problem yang ketiga ini juga harus dipikirkan oleh pasangan apa namanya Anies dengan Gus Muhaimin ini. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang akan dihadapi oleh pasangan ini, tetapi menurut saya soal kontroversi itu nanti akan bisa dihadapi ya dengan cara yang secara apa ya persuasif, karena kita juga jangan menganggap enteng bahwa Muhaimin Iskandar ini juga seorang politisi, seorang aktivis yang punya pengalaman di dalam soal meyakinkan publik bahwa langkah beliau ini kontroversi sudah jelas lah. Tetapi kalau tidak ada kontroversi seperti ini, maka posisi Gus Ami di dalam apa namanya percaturan perebutan apa namanya pencalonan capres dan cawapres ini tidak akan apa namanya menguntungkan beliau sama sekali. Nah, itu nanti kan akan ada cara-cara lain ya misalnya saja yang selalu saya katakan kepada Anda dan para pendengar atau pemirsa pada suka. Saya kira Gus Ami itu juga mengerti tentang realitas politik Indonesia. Realitas yang selalu saya katakan bahwa kita ini bukan menggunakan model koalisi tapi menggunakan kartelisasi. Nah, dengan cara demikian, maka sebetulnya partai-partai politik itu bukan mengelompok karena berdasarkan kepentingan ideologi, keyakinan program, dan lain-lain, tetapi mengelompok karena kepentingan masing-masing. Nah, oleh karenanya pasca perebutan atau pasca pilpres nanti itu ada semacam kemungkinan walaupun mereka berada di pihak oposisi bisa saja dia masuk lagi di dalam
pemerintahan. Kita lihat aja contoh kasusnya Pak Prabowo yang kemudian menjadi bagian integral dari pemerintahan Pak Jokowi. Kan begitu. Jadi kita jangan melihat apa yang dilakukan Gus Ami ini hanya pada saat ini, ya yang mungkin akan sangat berat ini, tetapi juga pasca nanti karena beliau ini juga diserai untuk tetap memimpin partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi kekuatan yang serius di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kok yakin ya bahwa memang Gus Ami ini juga memikirkan mengenai kemungkinan menang atau kalah di dalam kontestasi Pilpres, tetapi ada lagi yang dipikirkan beliau, yaitu bagaimana ke depan kalau toh beliau tidak akan prevail, tetap juga bagaimana supaya PKB tetap akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau yang sangat diperhitungkan di dalam belantika politik nasional. Dan oleh karena itu kita tidak bisa menilai terlalu cepat mengenai kontroversi ini seolah-olah Gus Ami dan Nasdem itu hanya mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya itu mungkin dari mereka yang merasa merasa dikhianati dan lain sebagainya. Tetapi dari satu segi lain perspektifnya mungkin tidak hanya sekedar itu. Oleh karenanya bagi saya tadi balik lagi bahwa manuver dari Gus Ami di dalam menghadapi kerumitan perpolitikan Indonesia saat ini cukup cerdas atau malah cerdas bagi saya. Terima kasih, Mas. Baik, Prof. Dari netizen itu mengatakan bahwa pendukungnya Gus Muhaimin itu kemudian dengan Anies Baswedan itu bagaikan minyak dan air. Ini bagaimana, Prof? Ya mungkin kalau kita hanya melihat dari perspektif ideologi bisa saja begitu, Mas. Tetapi saya kira kalau kemudian mereka atau para pendukung-pendukung itu benar bisa diyakinkan bahwa antara Anies dan Gus Ami itu bisa bekerja sama, saya kira kemungkinan juga akan ada kesepakatan-kesepakatan. Jadi ini adalah kepandaian dari manajemen kampanye dan bagaimana mengatur distribusi kerja mereka. Baik, ini ada yang menarik nih dari Nur. Lagi bayangin orang PKB dan orang yang suka teriak takbir satu panggung berkampanye. Ini bagaimana nih, Prof? Ini menarik ini. Ya karena kita belum pernah mengalami itu, barangkali itu juga pertanyaan yang penting untuk dijawab. Itulah sebabnya, maka saya bilang tadi, ini harus kemudian dipikirkan oleh kubu Muhaimin dan Anies untuk mengatur agar tidak terjadi kemungkinan ada semacam sikap-sikap yang malah counterproductive. Tapi kan itu biasa aja, Indonesia ini kan bineka, Mas. Ya, masa soal kayak gitu akan berantem di kancah kampanye kan enggak juga.